Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan laporan kekerasan berbasis gender online dari tahun ke tahun. Tahun 2018 tercatat ada 97 kasus, tahun berikutnya naik hingga 281 kasus, dan tahun 2020 menyentuh 942 kasus. Juga ini lagu cover ah. Apaan sih? Kok malah gini komentarnya? Kenapa lagi, Tak? Sini deh, coba kamu lihat. Coba kamu lihat deh, masa viewers aku ngomentarin tentang akunya. Padahal secara ini kan skill aku gitu loh. Emang nggak boleh ya cewek punya skill kayak gini? Ya kan kita nggak bisa kontrol orang mau ngomong gimana, Tak. Iya tahu, tapi kamu juga tahu kan yang lagi hype akhir-akhir ini kesetaraan gender yang lagi bergaung di mana-mana. Ya kurang lebih aku tahu sih, soalnya aku kemarin sempat diskusi gitu sama dosen aku. Wow, apa sih kesetaraan gender itu? Menurut aku, kesetaraan gender itu merupakan cara pandang yang menempatin antara laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang setara. Kesetaraan gender menjadi isu hangat di era modern ini. Walau kita sudah berada di dunia yang serba teknologi, namun fakta bahwa diskriminasi gender terus terjadi di berbagai belahan dunia belum dapat dipatahkan. Baik, kesetaraan gender itu adalah kita melihat bahwa antara laki-laki dan perempuan begitu ya, itu adalah dalam kondisi yang setara gitu ya. Karena sejauh ini kan kita dibesarkan di dalam masyarakat yang membedakan gitu ya antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan stereotipnya begitu ya. Misalnya laki-laki kuat gitu ya. Kemudian laki-laki itu tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, misalnya gitu ya. Sementara perempuan itu harus dilindungi ya, karena perempuan itu dianggap lemah begitu ya. Nah, kita itu dibesarkan di dalam sistem nilai seperti itu gitu ya, sehingga memang sangat kuat sekali ya pengaruhnya ke ketidaksetaraan begitu ya dalam hal gender, karena memang sudah dipisah, sudah dibedakan dari awal begitu ya. Dan itulah kenapa kesetaraan gender itu merupakan suatu hal yang diperjuangkan, yaitu kita melihat bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa setara. Bener banget ya, tanpa kita sadari mindset laki-laki itu lebih kuat dan perempuan dianggap lemah itu masih aja tertanam di dalam masyarakat kita. Kok bisa ya? Nah, yang kayak aku bilang tadi, bahwa nilai-nilai itu udah ditanamin dari kecil, makanya jadi kayak mengakar banget di masyarakat kita. Nah, hal kayak gini itu yang bikin timbulnya budaya patriarki. Patriarki yang jenis budaya menempatkan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan itu kan? Nah, iya bener banget. Sistem patriarki merupakan hambatan tercapainya kesetaraan gender. Sistem ini menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban bagi masing-masing gender tersebut. Kita mengenal tentang budaya patriarki gitu ya. Masyarakat kita memang menganut budaya tersebut gitu ya, di mana di situ menempatkan laki-laki itu pada level yang lebih tinggi dibandingkan perempuan ya. Jadi laki-laki superior, perempuan itu subordinat gitu ya. Dan itu memang dari sejak lahir ya sudah diperlakukan seperti itu. Laki-laki selalu diidentikan dengan warna-warna yang masif
perempuan selalu diidentikan dengan warna-warna yang soft begitu. Ya, jadi memang dari bayi kita itu sudah diperlakukan berbeda. Ya, sudah diperlakukan bahwa laki-laki itu nanti harusnya seperti ini, ya. Begitu juga ketika pengasuhan dari masa kecil anak-anak itu sudah mengajarkan bahwa laki-laki itu nanti harus kuat, ya, harus ya tadi ya dikatakan sebagai maskulin misalnya gitu ya. Dan perempuan itu harus dilindungi. Aku penasaran deh, Nom. Kalau budaya patriarki itu kan ada di Indonesia ya. Kalau di negara lain apa masih ada ya budaya patriarki itu? Nah, pasti masih ada dong, tapi intensitasnya beda-beda gitu. Ada negara yang pelaksananya lebih kental, sama ada negara yang pelaksananya lebih bebas. Di latar belakang kulturalnya begitu ya, barangkali di Indonesia itu kondisinya terlihat lebih kental begitu ya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang sistem patriarki yaitu mengajarkan kepada kita bahwa laki-laki itu levelnya itu selalu ditempatkan lebih tinggi ya daripada perempuan gitu ya. Nah, kalau misalnya di luar ya, barangkali yang tidak menganut budaya patriarki ya, atau misalnya budaya yang lebih universal gitu, yang lebih general ya, dan yang lebih bebas gitu ya, independen gitu ya. Nah, itu barangkali kesetaraan itu lebih mudah untuk tercapai begitu ya di sana gitu, dibandingkan dengan kita yang memiliki latar belakang budaya patriarki ini begitu ya. Nah, namun kesetaraan ini selalu menjadi perjuangan setiap orang ya. Menurut saya tidak hanya di Indonesia, di sana pun begitu ya. Nah, tapi barangkali dalam konteks yang berbeda gitu ya. Barangkali kesetaraan yang diperjuangkan ya itu lebih kepada misalnya membuka berbagai macam akses yang sama begitu ya antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Apalagi di era digital seperti sekarang begitu ya. Jadi saya kira itu juga menjadi tantangan tersendiri, di mana dengan perkembangan teknologi yang ada itu sangat memungkinkan baik kita yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia begitu ya, itu untuk mencapai kesetaraan tadi gitu. Meskipun memang nanti ada beberapa hambatan yang juga harus kita analisis ya dengan perkembangan teknologi. Ngomong-ngomong tentang teknologi nih ya, kan masyarakat saat ini dengan mudahnya mengakses berbagai hal di internet. Tapi mereka juga punya dampak positif dan negatif dong. Untuk dampak positifnya, mereka mungkin bisa berekspresi di luar sana. Tapi untuk dampak negatifnya, kayak aku tadi dapat hate comment, iya kan? Iya, bener banget. Bahkan di beberapa kasus tertentu, ini tuh bisa banget mengarah ke gender, dan tanpa disadari bisa banget melukai hati korbannya. Nah, kamu tahu nggak sih kenapa hal ini tuh terjadi secara terus-menerus gitu? Iya, itu kenapa sih? Nah, singkatnya ada yang namanya anonimitas di dunia maya. Hal ini tuh yang bikin pelaku tuh merasa aman dan terhindar dari hukuman. Nah, meskipun secara online, hal ini tuh juga punya efek yang setara sama hal yang terjadi secara langsung, soalnya korban tuh nggak tahu cara ngelawan pelakunya tuh gimana sih. Kira-kira kamu tahu nggak ya gimana cara kita mencegah kekerasan gender berbasis online ini? Nah, pertama penting banget buat kita untuk punya yang namanya literasi digital. Hal ini tuh berkaitan dengan kesiapan pengguna untuk menggunakan produk digital secara aman. Kedua, penting banget buat kita untuk waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, kalau misalnya psikologis korban ini udah berdampak, penting banget buat mereka untuk mendapatkan pendampingan dari orang-orang terdekat dan ahli-ahli terkait. Aku harap isu ini lebih diperhatikan lagi sih dari berbagai kalangan, dari anak-anak, pemerintah, orang tua, sampai dengan masyarakat lainnya, agar hal ini tidak terus-menerus terjadi di masyarakat kita. Dan aku yakin suatu saat nanti kita dapat berekspresi dengan aman dan nyaman, ya. Yaudah, aku punya lagu bagus nih, mau cover nggak? Boleh. Oke. Dekat aja.